Memasuki akhir bulan Juli diwarnai dengan kenaikan harga cabai rawit. Pantauan di Pasar Wairadi, Sukarame, Bandar Lampung pada Senin pagi. Harga cabai rawit jenis caplak atau dikenal dengan cabai setan Rp80.000 per kilogram. Harga ini naik Rp15.000 dibanding sepekan lalu yang di kisaran Rp65.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai naik secara bertahap, bahkan pada sekitar 1 bulan lalu masih di kisaran Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit karena pasokan dari agen berkurang. Biasanya itu 5, sekarang bisa 25-80. Begitu ya Bu. Bahkan sebelumnya sempat di angka 35-40 ya Bu. Bisa iya. Tahu penyebabnya Bu? Mungkin kelangkaan barang Pak. Oh, penyebabnya kelangkaan barang. Mungkin. Bisa Karena apa tuh? Karena banjir atau seperti apa? mungkin cuacanya di sini kan udah jarang panas ya Pak ya. Ngaruh nggak sih Bu kalau harga ini cabai ini naik? Jarang lah Pak, jadi sepi pembelinya. Kenaikan harga cabai dikeluhkan emak-emak. Mereka mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Jangan mahal-mahal lah cabenya, ini jadi cabai setan, harga apa rasanya setan, harganya juga jadi setan. Nah biasanya beli Ibu setiap beli sekilo atau setengah kilo ini beli berapa karena cabai mahal ini Bu? Cabai mahal saya belinya 5.000. 5.000. Mahal, murah juga belinya 5.000. Ya mahal ya, susah beli cabai aja udah mahal, belum beli ikannya, belum yang lainnya. Kan nggak mungkin makan cabai doang. Kenaikan harga hanya terjadi pada cabai rawit saja, sedangkan untuk harga bumbu masak dan bahan pokok lainnya masih normal. Harga bawang merah dan putih masih di kisaran Rp35.000 per kilogram, harga beras di kisaran Rp11 hingga Rp14.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan kualitas biasa Rp16.000 per kilogram, dan daging ayam potong tanpa jeroan Rp28.000 per kilogram. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jika kini banyak peralatan rumah tangga modern berbahan plastik atau besi, pasti ada masyarakat yang bertahan dengan peralatan tradisional berbahan bambu. Selain lebih ramah lingkungan, bahan bambu juga ternyata bisa awet atau tahan lama. Kondisi ini yang membuat sepasang suami istri di Desa Wainison, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat bertahan membuat peralatan rumah tangga dari anyaman bambu. Ohim dan Eni menjalani profesi ini sudah selama sekitar 20 tahunan. Ada berbagai peralatan dapur yang dibuat, antara lain tampah, bakul, keranjang, dan lainnya. Bahan bambu masih mudah didapat di sekitar desa, namun harganya kini cukup mahal mencapai Rp50.000 per batang. Sementara harga peralatan dapur dari bambu dijual mulai Rp15.000 hingga Rp40.000 per buahnya. Kita pulang dari kebun bisa ngerjain, paling kalau musim hujan cari bambunya itu paling. Karena jalannya licin itu aja. Jadi memang faktor alam aja. Ya, kalau dari segi proses produksi nggak ada. Ya nggak ada. Kalau per minggu itu ya paling sekitar 350-an. Itu belum modal. Kami bawa UMKM ini ke tempat acara-acara seperti lomba pekon, ada acara juga di kabupaten sudah kami pernah bawa. Itu bentuk upaya kami mempromosikan kegiatan UMKM kami agar kiranya kube karya mandiri yang ada di Pekon Wainison ini agar masuk dalam batuan tersebut. Para perajin anyaman bambu berharap bantuan modal dari aparatur desa. Hal ini supaya kuantitasnya bisa lebih banyak dan pemasarannya lebih luas. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Jika biasanya untuk memasak bubur itu dengan panci, namun kini kami ajak Anda untuk mencicipi bubur bakar yang cara masaknya beda. Unik dan membuat penasaran kan? Lokasi warungnya di Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Cara memasak bubur yang unik ini memakai mangkuk tanah liat dengan proses pembakaran 3-5 menit. Proses ini tentu membuat cita rasa bubur lain dari biasanya.
Apalagi ditambah dengan taburan ayam suwir, jagung, telur, hingga potongan daging sapi. Semakin menambah selera. Alhamdulillah ini yang kedua kalinya karena menu yang ada di sini cukup menarik dengan kantong yang tipis pun cukup lumayan untuk makan di sini. Terutama menu-menunya sangat spesial lah, terjangkau bagi masyarakat. Apa sih yang bikin ketagihan? Cita rasanya, ciri khas produk asli orang Lampung. Menurut pemiliknya, bubur ini ia adopsi dari Singapura, lalu ia sesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Dalam sehari, ia bisa menjual hingga 100 mangkok bubur. Bakar ini diawali di Solo, jadi kita coba buat, tapi kita inovasi, kita tambah sedikit lah. Jadi tidak ada topping-toppingnya, ditambah topping, ditambah kondimen di atasnya supaya kebedaan. Bubur bakar ini juga dibanderol dengan harga cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp15.000 hingga Rp24.000 seporsi, tergantung tambahan taburan lauknya. Bagaimana? Anda berminat mencicipinya? Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Jika Anda berencana liburan ke Kabupaten Pesisir Barat, ada baiknya Pantai Waituala ini dimasukkan dalam daftar yang akan Anda kunjungi. Ini karena panorama alamnya yang masih asri dan air lautnya yang jernih. Dijamin akan membuat Anda betah berlama-lama di tempat ini. Lokasi pantai di Desa Kuripan, Kecamatan Pesisir Utara yang berjarak sekitar 1 jam dari pusat kota Krui dengan berkendara motor atau mobil. Lelah perjalanan akan terbayarkan sampai di lokasi. Pemandangan alamnya yang langsung berbatasan dengan Samudra Hindia dan latar belakang Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS jadi satu kelebihan pantai ini. Terbayarkanlah, pantainya indah, lautnya tenang, pemandangannya bersih, banyak pohon-pohon kelapa, ada tempat nongkrong juga, terus di belakangnya ada gunung. Tahu nggak itu gunung apa, Mbak? Gunung Pugong, iya, Gunung Pugong ya. Nah, kalau untuk akses ke sini sendiri, Mbak, dari jalannya gimana? Sulit nggak masuk ke sini? Enggak, bagus. Untuk titik wisata ini nama pantainya Pantai Waituala. Kita Pekpon juga sudah ada berupa homestay penginapan, baik itu untuk wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara juga sudah ada kita homestay. Tapi sifatnya itu masuk ke BUMDes Pekpon. Pengunjung belum dikenai biaya tiket masuk ke tempat wisata ini. Namun, pengunjung berharap pengelola pantai bisa menambah fasilitas umum seperti gazebo, toilet, dan warung-warung makanan. Bagi pengunjung yang ingin menginap, sudah disediakan villa atau tempat penginapan. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.